kelompok 5, di mana kelompok kami membahas mengenai perlindungan ketenagakerjaan. Pada saat ini saya akan membahas mengenai perlindungan ketenagakerjaan, di mana kita masuk dalam pendahuluan. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, perlindungan kerja merupakan salah satu pilar utama yang menjamin terciptanya hubungan kerja yang adil, manusiawi, dan berkeadilan sosial antara pekerja dan juga pengusaha, di mana perlindungan kerja bukan hanya sebatas konsep hukum yang mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga merupakan implementasi dari nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal, di mana negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, di mana prinsip ini menjadi dasar filosofis dari segala peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Kemudian kita masuk dalam pengertian perlindungan kerja. Secara umum, perlindungan kerja dapat diartikan sebagai seperangkat aturan, kebijakan, dan mekanisme yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari tindakan atau kondisi yang dapat merugikan baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi dalam hubungan kerja, di mana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana perlindungan kerja mencakup perlindungan hak atas hak-hak dasar pekerja serta jaminan atas keselamatan, kesehatan, kesejahteraan tenaga kerja dalam proses bekerja, di mana terdapat tujuan utama dari perlindungan kerja adalah satu, menjaga harkat dan martabat manusia sebagai pekerja. Kedua, mewujudkan keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan. Ketiga, menjamin kesejahteraan dan non-diskriminasi dalam hubungan kerja. Keempat, memberikan rasa aman dan juga layak dalam melakukan pekerjaan. Kita masuk dalam landasan hukum perlindungan kerja, di mana perlindungan kerja di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari segi konstitusi, undang-undang, maupun peraturan pelaksana. Beberapa di antaranya antara lain, yang pertama Undang-Undang Nomor 1945 Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28D Ayat 2. Ini menjadi dasar konstitusional bahwa negara wajib menjamin pekerjaan yang layak bagi seluruh warga negara. Yang kedua, terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang kemudian sebagai ketentuannya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Dan yang ketiga, terdapat peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan hak-hak ketenagakerja seperti upah minimum, waktu kerja, jaminan sosial tenaga kerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dan keempat, terdapat konvensi dan rekomendasi ILO atau International Labour Organization yang telah diratifikasi oleh Indonesia, juga menjadi sumber hukum penting dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Terdapat juga ruang lingkup perlindungan tenaga kerja, di mana mencakup yang pertama perlindungan ekonomis, kedua perlindungan sosial, dan yang ketiga perlindungan teknis atau fisik. Mari kita bahas satu persatu, di mana dalam perlindungan ekonomis berkaitan dengan upaya negara untuk menjamin agar pekerja mendapatkan penghasilan yang layak dan sesuai dengan hasil kerja serta kebutuhan hidup yang wajar, di mana beberapa bentuk perlindungan ekonomis antara lain penetapan upah minimum, di mana pemerintah melalui kebijakan upah minimum berusaha memastikan bahwa setiap pekerja menerima penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak atau KHL, di mana upah minimum ini bisa bersifat provinsi atau UMP atau kabupaten atau kota atau UMK. Selanjutnya, pengaturan sistem pengupahan yang adil. Tidak hanya upah pokok, perlindungan ini juga mencakup tunjangan, bonus, lembur, dan bentuk imbalan lainnya agar tidak terjadi eksploitasi terhadap tenaga kerja.
Kemudian, terdapat perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK, di mana hukum memberikan batasan yang ketat bagi pengusaha untuk melakukan PHK. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, PHK hanya dapat dilakukan atas hal yang sah dan harus disertai dengan pembayaran pesangon serta hak-hak lainnya. Terdapat juga jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS, di mana program jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan juga jaminan kematian dan juga jaminan kehilangan pekerjaan merupakan bagian penting dari perlindungan ekonomi tenaga kerja. Kedua, terdapat perlindungan sosial, di mana perlindungan sosial berkaitan dengan jaminan hak-hak tenaga kerja sebagai manusia dan sebagai warga negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerja diperlakukan secara adil, manusiawi, dan tidak diskriminatif. Di mana bentuk perlindungan sosial antara lain, yang pertama, hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, di mana setiap pekerja berhak atas perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, atau pandangan politik. Misalnya, pekerja perempuan berhak atas perlindungan khusus seperti cuti haid, cuti melahirkan, serta perlindungan dari pelecehan di tempat kerja. Kemudian terdapat perlindungan terhadap pekerja anak dan pekerja perempuan, di mana hukum melarang pengusaha mempekerjakan anak di bawah usia tertentu kecuali dalam kondisi terbatas yang diatur secara ketat. Untuk pekerja perempuan tentunya hukum mengatur jam kerja malam, hak istirahat, serta keamanan kerja. Ketiga, terdapat hak untuk berserikat dan berunding kolektif, di mana perlindungan ini menjamin kebebasan bagi pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja guna memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan mereka, di mana dalam serikat pekerja juga memiliki hak untuk melakukan perundingan dengan pengusaha atau kolektif bargaining. Kemudian terdapat perlindungan terhadap bentuk kekerasan atau pelecehan di tempat kerja, termasuk perlindungan terhadap kekerasan fisik, verbal maupun seksual yang mungkin dialami pekerja selama bekerja. Pemerintah juga melalui regulasi dan kebijakan internal perusahaan wajib mencegah dan menindak kasus semacam ini. Dan yang ketiga, perlindungan teknis atau fisik, di mana perlindungan teknis lebih berfokus pada aspek keselamatan dalam kerja atau ketiga. Ini mencakup berbagai upaya untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan, penyakit akibat kerja, serta kondisi kerja yang berbahaya. Beberapa bentuk perlindungan teknis antara lain penyediaan alat perlindungan diri atau APD yang sesuai standar. Kedua, pelatihan K3 bagi seluruh pekerja dan pengawas. Ketiga, inspeksi dan audit keselamatan kerja secara berkala. Keempat, pengawasan terhadap bahan berbahaya dan kondisi lingkungan kerja seperti suhu, kebisingan, atau zat kimia. Aspek ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan peraturan pelaksanaan lainnya. Prinsip utamanya adalah bahwa setiap tenaga kerja berhak bekerja dalam lingkungan yang aman dan juga sehat. Kemudian, terdapat peran pemerintah dan pengawasan ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan perlindungan kerja, pemerintah memiliki tanggung jawab besar seperti regulator, fasilitator, sekaligus pengawas. Melalui Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker, di tingkat pusat dan juga daerah, pemerintah melakukan fungsi yang pertama, pengawasan atas pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di perusahaan. Kedua, mediasi dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan juga pengusaha. Ketiga, pemberian sanksi administratif atau hukum terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak pekerja. Selain itu, pemerintah juga mendorong dialog sosial antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah sebagai upaya membangun hubungan industrial yang harmonis dan juga berkeadilan. Kita masuk dalam penutup.
Secara keseluruhan, perlindungan kerja merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya dalam aspek sosial dan juga ekonomi, di mana perlindungan ini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja, tetapi juga menciptakan hubungan industrial yang stabil, produktif, dan juga berkeadilan, di mana hukum ketenagakerjaan dengan berbagai instrumen perlindungannya bertujuan agar pekerja tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi, melainkan juga sebagai manusia yang memiliki harkat, martabat, dan juga hak-hak dasar yang wajib dihormati. Dengan terlaksananya perlindungan kerja yang baik, diharapkan kesejahteraan tenaga kerja meningkat, produktivitas nasional bertambah, dan juga terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil serta sejahtera sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia. Demikianlah pemaparan materi dari saya sendiri. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Terima kasih.